Shalom jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat ini kita boleh kembali mendapat kesempatan untuk merenungkan dan juga belajar dari firman Tuhan. Dan saudara jemaat sekalian, kembali kita akan menikmati firman Tuhan di dalam edisi Bersamamu, yaitu singkatan dari Belajar sama Muse. Pada bulan Maret 2021 ini, edisi Bersamamu akan mempercayakan Musa Surya sebagai narasumber kita. Shalom Musa Surya. Shalom teman-teman semuanya. Ya, bagaimana kabar hari ini? Baik, terima kasih. Baik, puji Tuhan. Shalom juga jemaat sekalian. Ya, puji Tuhan. Ya, hari ini kita boleh dilayani oleh Musa Surya untuk kita belajar bersama dari kebenaran firman-Nya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah suatu hari di mana kita akan belajar ya tentang prinsip-prinsip pelayanan yang pernah dicontohkan ya oleh Tuhan Yesus ketika Ia melayani di tengah muka bumi ini. Dan kita langsung saja kepada Musa Surya. Kira-kira kita akan belajar dari teks mana, Musa, pada pagi hari ini? Ya, hari ini kita belajar dari satu peristiwa bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang melayani. Baik. Jadi kita bisa lihat dalam Lukas pasal yang ke-10. Ini kita akan baca, Bapak Ibu sekalian, melalui Lukas ini kita akan belajar bagaimana Tuhan memberikan satu prinsip pelayanan bagi murid-muridnya. Sampai situ juga dapat kita pelajari bersama bagaimana kita menerapkan juga dalam pelayanan kita pada zaman ini. Kita bisa lihat dalam Lukas pasal 10 ayat pertama sampai ke-20. Nanti Bapak Ibu bisa baca semua di rumah, tapi secara singkat kita akan baca beberapa ayat untuk jadi kita mengawali untuk kita belajar bersama. Ya. Jadi pertama dari ayat pertama sampai yang ketiga. Baik, saya akan bacakan untuk jemaat semua ya. Ayat pertama sampai ketiga terlebih dahulu. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Baik, 3 ayat ini sudah saya bacakan. Kira-kira Musa Surya ada prinsip-prinsip apa yang kita bisa terlebih dahulu hayati, terlebih dahulu pahami dari ketiga ayat ini? Ya, baik Bapak Ibu sekalian, dari firman Tuhan kita bisa belajar dalam Alkitab Tuhan mengutus pertama memilih 12 murid, Dia utus berdua-berdua. Tapi kemudian dalam bagian lain, kemudian Tuhan juga mengutus ada 70 murid, dikatakan yang lain. Jadi di luar 12, lalu Tuhan utus mereka berdua-berdua. Itu prinsip pelayanan yang Tuhan berikan pertama, dikatakan Tuhan selalu mengutus muridnya berdua-berdua. Pada konsep saat itu berdua itu perlu, karena berdua itu selain bisa saling membackup, saling menguatkan satu sama lain, tapi juga saling melindungi berdua, dan ada saksi juga berdua. Apalagi memberikan kabar yang memang perlu saksi, gitu kira-kira seperti itu. Nah, dikatakan dan ternyata untuk 70 murid ini dikatakan mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi nggak sembarangan. Kamu kemana aja silahkan. Enggak, ternyata Tuhan sudah mengatur, kamu pergi, kamu ke kota A, kamu ke kota B, kamu ke kota C, di mana rencana ke depan, dikatakan kota itu akan Tuhan Yesus kunjungi. Jadi dia minta murid-muridnya datang lebih dahulu, seperti pembuka jalan, dikatakan ya. Dan dikatakan kemudian, katanya kepada mereka, waktu dia mengutus mereka, Tuhan kasih tahu, tuayan banyak, pekerja sedikit. Mintalah pada Tuhan yang punya tuayan, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Kalau dengan bahasa kita mungkin kira-kira nanti kamu ke ladang sana, kamu bisa lihat berbagai kebutuhan yang ada di sana. Tuayan itu begitu banyak, pekerja sedikit. Mintalah pada Tuhan yang punya tuayan, itu untuk kita hari ini. Tapi untuk murid-murid paling nggak waktu itu dia bisa lapor, Tuhan ternyata betul, di tempat ini begitu banyak orang membutuhkan Engkau, datanglah ke sini, kira-kira gitu kan. Itu prinsip secara umumnya dikatakan. Dan Tuhan bisa kirim orang-orang kemudian hari juga ke tempat-tempat itu. Nah, maka kemudian baru Tuhan berikan satu prinsip, pergilah. Tapi kemudian Tuhan berikan satu catatan, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jadi pelayanan itu ternyata tidak mudah, seperti anak domba ke tengah serigala. Baik. Suatu kalimat yang menarik ya di dalam ayat 3.
aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jadi menurut saya ketika kita ya, anak-anak Tuhan membaca ayat ini tampaknya kok kita jadi seperti mendapat kesan menyeramkan pelayanan itu ya, ke tengah-tengah serigala gitu. Jadi bagaimana kita memaknai ayat ini? Jadi dan ketika kita mengaplikasikannya ke dalam pelayanan praktis kita sehari-hari, baik di gereja atau mungkin di ranah masyarakat dan di tempat-tempat yang lain, bagaimana kita mencoba untuk ya menerapkan prinsip ini? Kok sepertinya ada kesan cukup mengerikan gitu. Ya, memang kalau dalam bagian ini kita melihat pelayanan itu kalau kita secara langsung di konteks saat itu adalah pelayanan misi, pergi ke tempat-tempat di mana di sana belum mendengarkan kabar tentang Kristus. Jadi saya percaya prinsip juga jadi suatu prinsip pelayanan dalam kehidupan kita, ya kan? Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Berarti pelayanan bagi Tuhan itu tidak mudah. Itu bahkan seperti orang bilang kayak mission impossible gitu ya, sesuatu yang seperti yang mustahil. Tapi kemudian kita bisa lihat di bawahnya itu berikan prinsip-prinsip bagaimana kalau kita seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Jangan anak domba besar aja di tengah serigala, ngeri gitu ya. Karena serigala itu banyak dan main keroyokan. Tapi di sini katakan kamu seperti anak domba, lebih polos lagi anak domba, lebih lugu istilahnya kan, jauh lebih nggak ngerti lagi daripada domba yang dewasa aja takut sama serigala. Apa ini anak domba ke tengah serigala gitu ya. Nah, tapi kalau kita baca Bapak Ibu nanti di bagian bawahnya kita bisa melihat tuh berikan banyak prinsip. Nah, kalau kamu sebagai anak domba ke tengah serigala, apa yang harus kamu lakukan? Nah, itu yang unik di situ dikatakan yang Tuhan kasih tahu pertama adalah justru unik. Di sini di ayat keempat dan seterusnya kamu jangan bawa bekal, jangan bawa pundi-pundi, jangan bawa bekal dan atau kasut. Jadi mereka nggak perlu bawa persediaan uang, mereka nggak perlu bawa bekal di perjalanan, lalu nggak bawa kasut. Kalau di bagian lain dikatakan maksudnya kasut cadangan, tentu di perjalanan tentu mereka harus pakai kasut satu gitu ya. Tapi maksudnya dikatakan jangan bawa 2 kasut. Kalau kita lebih cek di teks lain dikatakan prinsipnya. Jadi Tuhan maunya kita pergi apa adanya dengan apa yang kita punya dan nggak perlu bawa cadangan dikatakan. Itu yang pertama dikatakan. Mungkin orang katanya, wah kalau gitu bagaimana? Nah konteks saat itu berbeda tentu dengan hari ini. Kita kalau berangkat pelayanan kan sana jalan kaki, nyampe yang waktu itu sekitar situ mungkin ya. Jadi nggak perlu bawa uang. Kalau sekarang kalau kita perjalanan keluar kota, kayak dari Palembang ke Jakarta lah katakan, nggak mungkin nggak naik kendaraan kan gitu ya. Nah tapi konteks saat itu kan nggak perlu kira-kira seperti itu ya. Dan konteks saat itu dikatakan orang itu sangat masih secara bermasyarakat itu masih sangat ramah. Kalau kita kenal seseorang, kita lebih mudah undang dia ke rumah, ajak makan. Kalau zaman sekarang kan kalau kita ketemu orang asing kita nggak berani karena manusia makin jahat hari ini kan. Nah budaya saat itu masih memungkinkan itu kan. Masih orang nggak kasih tumpangan, bahkan orang waktu itu masih bisa kasih orang nginep di rumahnya. Nah kalau sekarang kan orang kalau kita nggak kenal orang, ajak nginep di rumah kita juga takut ya. Bukan karena kita nggak mengasihi, tapi bijaksana. Zaman sekarang berbeda tentunya ya. Tapi konteks itu dikatakan sesuai dengan konteksnya saat itu Tuhan katakan, kan nggak perlu bawa itu karena apa? Kalau kita bawa pundi banyak misalnya, katakanlah bawa uang emas, bawa uang begitu banyak ya perhiasan, di perjalanan saat itu juga takut kan. Nanti nggak fokus ke pelayanan, pikirannya takut uangnya hilang. Apalagi kalau uangnya beneran hilang, wah nggak jadi pelayanan kira-kira gitu kan. Nah, Tuhan ingin kita fokus kira-kira gitu kan. Jadi konsentrasi dengan pelayanan dan nggak usah takut dikatakan. Tuhan memelihara. Di perjalanan juga dikatakan jangan beri salam pada siapapun selama dalam perjalanan. Itu tentu maksudnya di perjalanan itu nggak perlu beri salam, maksud supaya tidak perjalanan terganggu gitu ya, kayak tersendat gitu ya. Kita mau ke sana, ketemu orang, ngobrol-ngobrol jadi lupa akhirnya, atau juga akhirnya kita jadi terlambat sampai tidak fokus, tidak konsentrasinya jadi berubah dan sebagainya. Kan kita bisa biasa gitu kan, kita rencana kemana, ketemu orang, kita ngobrol akhirnya jadi lupa dengan tugas utama gitu ya. Nah itu ya. Bahkan kemudian kita waktu masuk rumah, Tuhan masih kasih tahu kan, kasih salam, damai sejahtera. Kalau kamu ditolak di rumah itu nggak apa-apa, salamnya balik ke kamu. Damai sejahtera itu kan konsep Alkitab lengkap ya. Itu ada pemeliharaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada sukacita di sana, ada ketenangan juga. Sebenarnya termasuk kalau konsep Israel saat itu, damai sejahtera itu artinya lengkap, ada pemeliharaan Tuhan di sana, ada berkat Tuhan di sana, gitu kan. Jadi kalau kamu masuk ke rumah, dia makan minum di sana dan jangan pindah-pindah rumah kayak orang ingin cari
kayak cari enak hidup gitu kan. Tapi dikatakan enggak, konsen di situ, konsen pelayanan di situ sampai selesai. Bahkan kemudian kalau kita baca lagi di bagian bawahnya saya langsung ya, dikatakan kalau masuk ke satu kota sama, dimanapun kamu di situ makanlah apa dihidangkan di sana. Lalu melayani, sembuhkan orang sakit, katakan pada mereka kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tapi kalau kamu ditolak di kota itu, tinggalkan kota itu, tapi tetap ingatkan, dikatakan kerajaan Allah sudah dekat. Baik. Itu prinsip yang pertama ya. Jadi Musa dari sini kita bisa belajar, terlepas kita perlu menyadari ada perbedaan konteks zaman ya, antara zaman itu dengan zaman pada saat ini. Nah, tetapi ada beberapa prinsip ya atau wawasan yang perlu kita pahami. Yang pertama, di dalam melayani kita fokus. Ya, pikiran kita, hati kita harus terfokus pada pelayanan itu kepada Tuhan, dan juga ada prinsip jangan takut gitu ya. Sekalipun kita seperti anak domba yang lugu sekali ya di tengah serigala, di tengah mara bahaya. Tapi ada penyertaan Tuhan dan ada satu prinsip yang Kristus ajarkan, jangan takut. Nah, berkenaan dengan jangan takut ini Musa, apakah mungkin kita bisa melihat kaitannya juga dengan ayat-ayat yang selanjutnya? Mungkin di dalam ayat 19 dan ayat 20 yang dikatakan di mana sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Nah, di ayat 19 luar biasa nih. Katanya Tuhan memberikan kuasa. Apakah mungkin prinsip jangan takut itu juga terkait dengan ayat-ayat ini? Gimana Mas? Iya, kalau kita bisa melihat dalam bagian ini, waktu Tuhan mengutus murid-muridnya, kamu jadi anak domba ke tengah serigala. Pertama Tuhan berikan prinsip adalah gini, kamu berangkat, prinsipnya tadi kan, jangan nggak perlu bawa bekal gitu ya, waktu untuk konser saat itu ya. Kamu masuk satu rumah dengan sopan, dengan baik bagaimana, kalau masuk satu kota bagaimana, kalau kamu ditolak ya tinggalkan, nggak usah konyol juga kira-kira gitu kan. Tapi diingatkan, kerajaan Allah sudah dekat dikatakan. Itu mereka dikatakan kalau satu kota terima kamu, ingatkan kerajaan Allah sudah dekat kepadamu, artinya nanti Tuhan nggak lama lagi akan datang kan ke kota itu. Tapi kalau mereka menolak, ingatkan juga kerajaan Allah sudah dekat. Ingat loh, ujungnya adalah penghakiman Tuhan kan gitu ya. Setelah itu udah tinggalkan kota itu. Itu kan satu bentuk seperti di bagian lain Tuhan katakan kita seperti berhikmat juga, nggak konyol kan, nggak bodoh. Tapi yang kedua yang kita temukan memang di bagian ini tadi dikatakan juga waktu kita berangkat, kalau kita diutus oleh Tuhan, di ayat ke-16 sebelumnya juga disinggung, dia kamu bawa namaku. Kalau mereka dengar kamu, mereka sebenarnya dengar aku dikatakan. Kalau mereka terima kamu, mereka terima aku. Kita mewakili Tuhan kan. Nah itu saudara luar biasa sekali kalau kita bisa seperti Tuhan katakan, saya percayakan kamu kan untuk bawa namaku gitu kan. Nah yang terakhir tadi yang kita lihat ayat 19 tadi yang sudah dibacakan oleh contoh Samuel, ada kuasa, aku telah memberikan kuasa. Dan dikatakan kuasa tadi menginjak ular dan kalajengking itu gambaran dengan kuasa untuk menangkap kekuatan musuh, itu gambaran melawan kuasa kegelapan, kuasa jahat dan sebagainya. Karena kalau kita sadari memang kalau kita belajar lebih dalam Bapak Ibu dalam kehidupan kita, penghalang pekerjaan Tuhan itu sebenarnya tidak selalu manusianya. Seringkali balik itu ada kuasa gelap di sana. Bapak Ibu bisa pelajari secara kita mungkin nggak bisa cerita terlalu banyak gitu ya, tapi kita bisa menyadari peperangan rohani paling besar adalah melawan kuasa kegelapan. Karena kegelapan itu waktu orang belum percaya Tuhan, dia dibawa ikatan kuasa kegelapan. Dan orang itu bisa diikat dan orang itu bisa dikontrol gitu ya, untuk melakukan pekerjaan Tuhan tanpa dia sadari. Tapi dikatakan Tuhan berikan kita kuasa, menginjak ular dan kalajengking itu lambang daripada satu kuasa atau bahaya yang besar yang kalau kita baca dalam bangsa perjanjian lama. Dan dia kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Berarti Tuhan katakan walaupun kamu seperti anak domba ke tengah serigala, kalau kamu berangkat karena aku utus kamu, melakukan pekerjaannya aku suruh kerjakan. Jadi memang melakukan misi Tuhan, kerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan katakan tidak ada yang akan membahayakan kamu aman. Ada kuasa Tuhan berikan dan dikatakan kamu aman dalam perlindungan Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita melihat berbagai pelayanan yang ada, baik Bapak Ibu secara langsung pelayanan misi misalnya ya, kita bisa melihat seringkali pelayanan misi ke tempat-tempat yang penuh dengan kuasa kegelapan. Kejelas dalam pimpinan Tuhan bisa lindungi, luar biasa. Tapi dalam pelayanan kita sehari-hari juga sama. Karena kita kan tidak mudah juga ya, contoh Samuel ya. Banyak masalah, gangguan itu tidak selalu diserang kuasa gelap secara langsung. Tapi bisa Tuhan pakai bisa aja Tuhan izinkan ada orang tertentu misalnya dengan si kuasa gelap itu memakai orang dengan mengacaukan pelayanan kita.
Misalnya Bapak Ibu kita mau melayani, tahu-tahu ada masalah yang bikin kita moodnya terganggu. Di jalan, di perjalanan ada yang membuat kita terganggu, entah macet lah, entah diserobot orang, segala macam, kan bisa terganggu hati kita kan. Kalau kita melayani akhirnya nggak fokus misalnya. Dan banyak hal lagi, dari yang hal kecil sampai hal yang besar kan. Nah, mungkin kira-kira gitu kan. Jadi ya, kamu seperti anak domba ke tengah serigala, tapi kamu tetap aman. Karena apa? Kalau aku yang mengutus kamu, aku kasih kamu kuasa dan tidak ada yang membahayakan kamu. Baik, ya jadi dari penjabaran ini saya bisa dapat kesimpulan secara sederhana. Di dalam kita melayani Tuhan ada prinsip-prinsip di mana kita harus fokus yang pertama, kemudian kita juga berhikmat, dan kemudian juga jangan takut. Jangan takut mengapa? Karena kita membawa nama Tuhan. Dan kemudian juga faktor selanjutnya adalah Tuhan memberikan kita kuasanya. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, mari kita mau menyimak ada satu klimaks daripada perikop yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu di dalam ayat 20 maksud saya. Dikatakan di sini, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nah, Musa Surya, kira-kira kenapa Yesus mengatakan kata tentang bersukacitalah ini di dalam ayat 20 ini? Ya, bagian ini dikatakan waktu murid-murid kembali dari pelayanan, waktu mereka senang sekali karena ternyata si setan, iblis pun mereka takut dikatakan ya. Mereka dengan gembira bilang, Tuhan, setan-setan juga takut pada kami. Lalu Tuhan baru ceritakan tadi kan, karena kamu sudah diberikan kuasa, dikatakan setan sudah dikalahkan ya, sudah jatuh dikatakan ya. Lalu dikatakan waktu semua itu lalu Tuhan baru beritahukan, tapi kamu jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Ya, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nah, dalam pelayanan seringkali kita bisa lupa. Waktu kita melayani begitu berhasil pelayanan kita, kayak ini murid-murid kan pasti kaget sekali. Oh, setan juga takut loh. Waktu saya bawa nama Tuhan, setan ternyata takut pergi. Itu kan buat kita, apalagi kita orang timur sekarang ya. Wah, itu sangat luar biasa kan. Wah, kayaknya Tuhan kasih kita kuasa besar sekali. Kita bangga sekali. Bangga sekali ya. Wah, ternyata saya bisa ya gitu masa setan pakai nama Tuhan. Nah, seringkali contoh itu menjadi satu juga dalam kehidupan kita, bisa membuat kita hanya sukacita, senang sekali. Senang karena apa? Melakukan suatu perkara yang besar. Mungkin kita baik motivasinya bisa aja salah ya, kalau salah ya bertobat. Tapi kalaupun kita motivasi sungguh-sungguh benar melayani gitu kan, sungguh-sungguh dengan tulus. Waktu kita melihat hasil pelayanan kita, seringkali kita jadi bangga kan. Kita hanya, senang sekali. Sebenarnya itu nggak salah Bapak Ibu, kalau kita bersukacita bisa melayani Tuhan itu baik. Tapi Tuhan ingatkan kita kembali. Kalau kita bisa melayani, dikatakan kita bisa melayani, kita bersukacita, ada satu sukacita yang jauh lebih besar lagi pada itu, yaitu karena namamu ada terdaftar di surga. Karena pelayanan itu akan lewat. Tapi nama yang terdaftar di surga itu selamanya kita di sana kan. Dan itu satu sukacita yang sangat besar. Apalagi kalau kita tahu mengerti prinsip itu. Karena kalau kita lihat bagian ini ada satu klimaks ya, yang Tuhan katakan, berbahagialah, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Itu satu sukacita yang tidak terbeli. Dengan kalau kita mengerti prinsip ini, kita akan melihat seberapa besar pun pelayanan yang kita lakukan, tidak ada bandingnya dengan sukacita karena nama kita ada di surga, terdaftar di sana. Amin. Karena itu jauh lebih besar. Tapi kalau kita bisa melayani hari ini, kita sangat bersukacita. Itu satu kepercayaan. Bahkan kalau kita belajar dari prinsip hari ini ya, kalau saya boleh tutup gitu prinsip umum dan pelayanan itu. Pelayanan secara umum yang Tuhan katakan adalah diingatkan kembali pada murid-muridnya. Kerajaan Allah sudah dekat. Prinsip pelayanan kita selalu adalah membawa orang supaya dia makin dekat dengan kerajaan Allah. Itu sebenarnya prinsip pelayanan yang terbaik. Kita membawa orang datang kepada Tuhan. Supaya apa? Waktu dia datang kepada Tuhan, dia mengenal Tuhan, nama dia pun terdaftar di surga. Waktu dia percaya Tuhan kan. Dan dikatakan itu yang tujuannya yang paling tinggi. Dan sukacita yang paling besar. Dan lebih sukacita lagi kita melihat bukan hanya kita yang tercatat di surga, orang-orang yang kita kasihi pun kemudian nama-nama yang tercatat di surga. Itu kan sangat luar biasa. Seberapa kita capek melayani, seberapa kita berkorban, waktu melihat seorang namanya terdaftar di surga, kemudian wah sukacitanya luar biasa tentu kan. Bukan hanya kita gitu ya, tapi terutama pertama dari kita sendiri. Itu mungkin yang kita bisa lihat ya. Baik, jadi sampai di sini pembahasan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Musa. Apakah ada mungkin yang ingin terakhir disampaikan?
Ya Bapak Ibu sekalian, mungkin yang sebagai penutup buat kita adalah waktu kita melayani Tuhan, kita yang pertama adalah yang harus jelas adalah kita memang melayani Tuhan. Lalu dalam prinsip pelayanan secara umum adalah membawa orang tadi pada kerajaan Allah, mendekat pada Tuhan, ingatkan dia tentang Tuhan sampai dia mengenal Tuhan, gitu kan ya. Nah, lalu yang kita boleh percaya kalau kita melayani Tuhan dan sungguh-sungguh ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan di sana. Dan yang terpenting akhirnya kemudian melalui pelayanan itu kita akan bersukacita, ada hasil. Tapi yang terbesar adalah nama kita tercatat di surga. Itu sukacita yang luar biasa yang saya rindu kita boleh miliki sebagai anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini apakah karena nama kita tercatat di surga kita nggak melayani? Ya jangan. Justru waktu kita melayani itu, kita melihat sukacitanya begitu besarnya. Sebagai satu anugerah. Satu anugerah, kalau nama saya terdaftar di surga, saya nggak bisa buat apa-apa sama Tuhan. Tapi kalau saya bisa melayani Tuhan, waduh sukacita sekali kan. Satu bentuk terima kasih kita kepada Tuhan yang tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan Tuhan. Karena karya Kristus nama kita terdaftar di surga. Ya kan? Waktu kita percaya Tuhan Yesus kita diselamatkan, itu anugerah begitu besar. Kita nggak bisa membahas apapun. Waktu Tuhan mau kita melayani, kita mau datang melayani Tuhan, tentu itu satu anugerah. Nah, saat kita mengerti anugerah itu, seberapa kita melayani, kita akan selalu ingat, itu nggak ada apa-apanya. Nama saya terdaftar di surga itu jauh lebih berharga, terlalu besar dibandingkan apa yang dapat dilakukan untuk Tuhan. Tapi maksud saya konsep itu bisa membuat kita, waktu kita melayani, kita selalu ingat, karena kita bukan mencari upah. Karena kita bukan mencari sukacita lagi, tapi satu bentuk buah. Saya sudah diselamatkan, betapa saya bersyukur. Kalau hari ini saya bisa melayani Tuhan, senang sekali. Apalagi melalui peranan saya, orang juga akhirnya menemukan juga Tuhan. Dia juga masuk dalam kerajaan surga. Nah, itu yang jadi sukacita terbesar itu sudah kita alami terlebih dahulu saya. Baru buahnya adalah kita melayani dan nanti ada bonus sukacita-sukacita yang baru. Meskipun tidak sebanding dengan sukacita yang pertama itu, nama kita terdaftar di dalam kerajaan surga, begitu ya. Baik, terima kasih untuk Pendeta Surya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan menutup di dalam doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Surya. Oke, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk waktu pagi hari ini kami bisa belajar sedikit kebenaran firman-Mu kembali, khususnya dalam juga mengoreksi atau juga kembali memperbaharui akan pelayanan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu pelayanan tidak mudah di tengah dunia. Waktu kami mau belajar melayani Tuhan, kami boleh melihat Tuhan bahwa pelayanan Tuhan percayakan buat kami bukanlah pelayanan yang kecil, dari suatu pelayanan yang sungguh berharga di mata Tuhan. Bahkan melalui pelayanan kami apapun yang kami lakukan, biarlah boleh membawa orang boleh datang makin dekat kepada kerajaan Allah. Mereka boleh datang makin dekat kepada Tuhan, mengalami pembaharuan, mengalami akan kuasa Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka. Bahkan orang boleh mengalami mereka akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Pakai Tuhan kami yang sudah melayani Engkau hari ini, dan apapun pelayanan kami hari ini, Tuhan tolong pakai yang jadi pelayanan yang sungguh menjadi berkat bagi sesama kami, bahwa orang makin dekat kepada Tuhan dan mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Kami yang belum melayani, Tuhan tolong juga belajar, tolong kami bisa belajar juga Tuhan, bertumbuh. Kalau nama kami boleh terdaftar di surga, betapa kami bersuka cita. Tapi kami rindu juga orang-orang lain pun boleh mengalami juga sukacita yang begitu besar itu pun. Dan Tuhan pakai kami menjadi berkat bagi sesama kami yang pelayanan yang dapat kami lakukan. Dan segala keunikan, talenta, karunia, dan segala yang kami punya, kami belajar melayani lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan, kami semua dalam tangan-Mu. Kalau kami yang melayani mungkin merasakan beban yang berat, dalam pelayanan juga Tuhan tolong kami, karena kami tahu pelayanan kami bukan karena kekuatan kami sendiri, tapi karena kuasa dan karena penyertaan-Mu. Kami bisa sanggup melayani, karena seperti anak domba di tengah serigala. Kekuatan kami sendiri kami tidak mampu, tapi waktu Tuhan memampukan kami, kayak percaya Tuhan, kuasa yang Tuhan berikan, karunia, pertolongan yang Tuhan berikan, mampukan kami melayani yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, jadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, berarti hidup kami juga hari ini, waktu kami mulai kembali aktivitas kami, boleh kami kembali bekerja, kembali di tengah keluarga, ke tengah pelayanan, ke tengah masyarakat, dimanapun kami berada, supaya setiap kami semua juga tetap ada dalam pelindungan Tuhan yang sempurna, tengah situasi pandemi COVID yang tidak mudah, baik kami bekerja maupun juga untuk kesehatan, Tuhan jaga setiap kami, lindungi setiap kami, dan peliharakan juga termasuk juga keutuhan keluarga rumah tangga kami.
Kiranya berkat Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada perlindungan dan penyertaan Tuhan bersama kami semua. Setiap kami dan keluarga rumah tangga kami boleh aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan dalam pemeliharaanmu juga yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk anugerah-Mu buat kami. Kami ucap syukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang mengasihi setiap kami. Amin. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.